Catatan 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Setelah dilantik 20 Februari 2025 oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, tentunya masyarakat menaruh harapan dan perubahan di tangan pemimpin baru, Sherly Koanda Lau Sarbin Sehe. Berbagai dinamika politik pasca dilantiknya Sherly Sarbin, secara otomatis masyarakat akan menagih janji-janji politik mereka. Sherly Sarbin bisa diuji coba dengan kebijakan 100 hari kerja walaupun bukan menjadi ukuran sebuah keberhasilan pemerintah Sherly Sarbin 5 tahun ke depan. Di hadapan 45 anggota DPRD Provinsi Maluku, Gubernur wanita pertama berdiri tegak dan wajah penuh air mata. Gubernur perempuan pertama itu menyampaikan pidatonya. Ketika naik di podium, tatapan mata tertuju ke Sherly. Sudah pasti jutaan harapan akan dipikul bersama Wakil Gubernur. Istri dari mendiang Benny Lau secara tegas menyampaikan 100 hari kerja memprioritas pendidikan gratis bagi SMA dan SMK berstatus negeri. Namun masih banyak masalah lain yang butuh diselesaikan dalam 100 hari kerja. Misalkan pelayanan dasar di birokrasi, status Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, karena masih di bawah kecamatan, sehingga pembangunan antar provinsi dan kota Tidore terlihat masih tumpang tindih atau saling menyalahkan. Lebih lagi perhatian status kerja bagi ASN di Provinsi Maluku Utara. Semestinya Gubernur secara tegas menyampaikan, yang namanya ASN harus tinggal di Sofifi, karena akses kedisiplinan kinerja masing-masing OPD bertanggung jawab, serta rapat-rapat OPD juga di Sofifi. Masih banyak gedung yang kosong bisa dijadikan tempat rapat. Bukan di Sahid Bella Hotel menjadi kebijakan rapat seluruh OPD dan gubernur sekalipun mereka menggunakan fasilitas hotel, namun dibayar menggunakan ABPD yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lainnya. Itu semua bisa dilakukan jika hak-hak para ASN bisa dijawab, apalagi saat ini gaji ASN Pemprov juga masih belum dibayarkan. Lewat catatan singkat penulis ingin mencurahkan kegelisahan dan rasa cinta terhadap Maluku Utara, tidak hanya lewat kritikan tulisan di media. Namun ini menjadi masukan kepada gubernur agar selalu melihat provinsi ini lebih baik. Kebijakan yang lain belum terlihat, salah satunya instansi vertikal yang diberada Ternate seharusnya beraktivitas di Sofifi sebagai pusat pemerintahan. Pada sisi lainnya, peran lembaga DPRD juga sejak dilantik, belum terlihat pengawasan serius berkaitan dengan kebijakan gubernur. Para wakil rakyat terlihat hanya warawiri keluar dan dalam daerah. Mereka juga sibuk berbalas pantun dengan gubernur ihwal pokok pikiran DPRD yang akan terdampak efisiensi. Ini wacana dan contoh kecil mantan Bupati Mendiang Benny Lau pernah dilakukan di Pulau Morotai. Banyak sekali ASN serta OPD dan DPRD menjerit dengan kebijakan, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini dikhawatirkan banyak pihak akan diadopsi pemerintahan Sherly Sarbin. Semoga tidak. Aturan di kabupaten dibawa ke Golase Puncak, pejabat yang dinilai memiliki rekam jejak tidak baik juga tetap dipakai gubernur. Itu pun SK pengangkatan juga sudah disiapkan karo hukum. Ini menunjukkan pengelolaan birokrasi yang tidak transparan. Hal itu tak sejalan dengan statement gubernur di beberapa kesempatan terkait pengelolaan birokrasi yang transparan dan profesional. Mengelola birokrasi bukan seperti bermain domino, kalau kalah bisa diatur kembali untuk bermain lagi. Mengatur pemerintahan butuh fondasi dan nilai dasar yang kuat. Menurut Max Weber, sosiolog Jerman, birokrasi yang rasional, efisien, dan hierarkis didasarkan pada aturan, bukan hubungan kekeluargaan atau pertemanan. Weber menggambarkan ciri-ciri birokrasi meliputi pembagian tugas yang jelas, struktur kewenangan yang jelas dan hierarkis, hubungan antar anggota yang impersonal, pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan teknis, pemisahan urusan dinas dan pribadi, kepatuhan kepada aturan, bukan kepada orang, prinsip netral, tidak memihak. Oleh sebab itu, pranata organisasi perlu ditinjau kembali, karena berkaitan dengan pelayanan serta tata kelola pemerintah. Namun, yang kita lihat saat ini belum tergambarkan model birokrasi yang disebutkan Max Weber.
Masih banyak lagi, janji kampanye gubernur dan wakil gubernur seharusnya butuh konsolidasi baik secara internal dan eksternal. Sementara internal seluruh OPD yang bekerja tidak fokus akibat dari korban politik, karena tidak mendukung calon gubernur. Untuk eksternal lebih utama koordinasi antara kabupaten, kota dan provinsi butuh kolaborasi agar pemerataan pembangunan dan RPJMD bisa terfokus. Jika ini tidak diatur secara baik, maka visi dan misi gubernur dan wakil gubernur ibaratkan membuang garam di dasar laut, tidak ada yang membekas. Agar mencapai pelayanan dasar, ASN juga bekerja fokus dan nyaman, semua elemen masyarakat tersentuh dengan baik oleh pemangku kepentingan, tentunya akan terciptanya Malut bangkit, kuat dan mandiri. Belum lagi titipan para kontraktor, partai politik, relawan dan tim sukses posisi kepala OPD, bidang dan lain-lain. Dalam konteks terjadinya good governance yang efektif, semestinya pemilihan orang-orang yang duduk di birokrasi juga penuh dedikasi dan berjiwa besar dalam mengelola pemerintah, bukan seperti yang ditakutkan Max Weber. Gubernur dan wakil harus terbuka dan berbesar hati menerima kritikan, jangan hanya tulisan atau opini yang berkembang, kita sebagai rakyat juga turut menjadi tumbal akibat kebijakan suka atau tidak suka.